Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mahrus pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak, cerah sekali hari ini Pak. Tetap semangat Bapak ya. Oh, semangat banget ini Pak. Ini loh Pak Mahrus, saya melihat kondisi sekolah Pak Mahrus itu terutama di pembelajarannya kok murid itu aktif sekali Pak, bersemangat, antusias bahkan mengikuti pembelajaran jika saya mengamati seperti itu harus. Apa yang Pak harus lakukan seperti itu? Kok bisa pembelajaran itu aktif, murid itu aktif, bersemangat? Apa yang Pak harus lakukan? Alhamdulillah Pak, kebetulan kami mencoba menerapkan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi kita coba telaah manfaatnya ternyata sangat banyak. Kita itu belajar menuntun anak-anak, mengembangkan potensi anak-anak, bagaimana sekiranya kelas itu bisa kondusif, bisa komunikatif, bisa aktif dan reaktif. Komunikasi antara siswa yang satu dengan yang lain itu sekiranya bisa terjalin itu ya peran kita sebagai seorang pendidik harus bisa melakukan seperti itu. Terus dari hal yang sudah dilakukan Pak Mahrus, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Pak Mahrus selanjutnya? Nah, ini Pak, ya kebetulan kan saya ini kan punya satu teman bimbingan, teman guru penggerak. Ya otomatis hari ini program saya Pak, Sewu, program saya hari ini adalah membimbing teman guru penggerak, kiranya apa sih rencananya beliau pada waktu saya supervisi akademik di sekolahnya Pak. Oh begitu Bang Harus. Terus Iya. rencana supervisi yang Pak Mahrus tekankan itu kepada calon guru penggerak itu bagaimana rencana supervisinya Pak Mahrus? Nah, saya nanti ingin melihat, Pak. Saya ingin melihat, ye, guru penggerak saya ini sudah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi atau tidak. Nanti saya tekankan, biar apa? Biar kelasnya itu menjadi kondusif, kondusif dalam artian belajar yang saling komunikatif, saling interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain. Gitu loh. Nah, terus bagaimana Pak Mahrus itu cara mendampingi CGP itu di bagian yang mana mendampinginya Pak Mahrus? Nah, nanti saya dampingi, saya lihat proses belajar mengajarnya, Pak. Proses belajar mengajarnya di kelas ini nanti saya pantau. Mulai dari pembukaan, kegiatan, proses pembelajaran sampai penutupan. Itu nanti yang saya ingin gali. Apakah proses pembelajarannya ini mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran diferensiasi? Itu Pak nanti yang coba saya gali ke teman guru penggerak itu nanti Pak. Jadi Pak Mahrus di dalam mendampingi itu masalah pembelajaran diferensiasi gitu Pak Mahrus ya. Iya. Terus kompetensi apa yang diharapkan oleh calon guru penggerak itu dengan Pak Mahrus memberikan pendampingan seperti itu Pak Mahrus? Kompetensi apa yang Nah, yang diharapkan? saya harapkan satu, Pak. Guru penggerak itu bisa melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, otomatis kan sudah membuat satu perubahan kecil di dalam kelasnya sendiri. Tujuan saya kalau memang itu sudah tercapai, guru penggerak itu melaksanakan proses pembelajaran secara diferensiasi, otomatis akan mempengaruhi kelas yang lain. Kalau sudah aktif mulai dari kelas 1 sampai kelas yang terakhir, maka di sekolah itu sudah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi. Kalau sudah satu sekolah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi, yang saya harapkan adalah sekolah itu tumbuh menjadi sekolah percontohan, Pak, di sekitarnya. Oh gitu Pak Mahrus. Jadi Iya, nanti Pak Mahrus itu membuat kesepakatan ya dengan calon guru penggeraknya bahwa yang nanti yang akan disupervisi itu adalah masalah proses pembelajaran diferensiasi seperti itu Pak Mahrus ya. iya, benar-benar, Pak. Terus Pak Mahrus tuh apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Mahrus itu selanjutnya kalau sudah ingin mensupervisi tentang pembelajaran diferensi, langkah-langkah apa Pak Mahrus akan disiapkan untuk menghadapi CGP itu Pak Mahrus? Ya, yang pertama, ya yang paling utama itu memang harus menjadwal, Pak. Ya namanya kita mempunyai kesibukan, saya punya kesibukan sendiri, guru penggerak itu juga mempunyai kesibukan, jadi kita atur waktu. Kapan sekiranya ini bisa dilaksanakan. Tapi alhamdulillah, Pak,
sudah saya atur waktunya dengan guru penggerak. Ini insya Allah besok Pak sudah bisa dimulai Pak. Begitu Pak Mahrus ya. Ya. Nah, terus dari misalkan Pak Mahrus sudah melakukan supervisi kepada calon guru penggeraknya seperti itu Pak Mahrus, terus pengamatan apa yang Pak Mahrus tekankan di dalam mensupervisi Pak Mahrus? Pengamatan apa yang akan diamati di saat supervisi Pak Mahrus? Yang ingin saya amati adalah kelengkapan perangkat pembelajaran. Nanti saya kaitkan dengan proses pembelajaran. Apakah sudah sesuai skenario pembelajaran yang ada di RPP ini dengan apa yang diterapkan oleh guru penggerak itu, Pak? Karena bagaimanapun juga perangkat pembelajaran itu tidak akan lepas dari perangkat pembelajaran RPP dengan proses pembelajaran. Itu yang nanti yang akan saya tekankan, Pak. Yang akan saya amati nanti seperti itu. Oke, Pak Mahrus. Apakah Pak Mahrus sudah mengomunikasikan kepada calon penggeraknya Pak Mahrus Oh, bahwa sudah. Alhamdulillah menjadwal sudah. Insya Allah sudah bisa dilaksanakan, Pak. sudah Iya. dilaksanakan gitu Pak Mahrus Iya. ya? Insya Allah Ya Pak. besok saya laksanakan itu, Pak. Ya Pak Mahrus, mudah-mudahan supervisi Pak Mahrus berjalan dengan lancar. Saya persilakan Pak Mahrus untuk melaksanakan supervisi kepada calon guru penggerak Pak Mahrus. Saya persilakan Pak Mahrus. Oke, terima kasih Pak Daman ya atas waktunya. Yo, sama-sama Pak Mahrus. Oke. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lili. Ini tadi kita kan sudah komunikasi bahwasanya hari ini saya supervisi ke sekolah panjenengan. Tujuan dari supervisi ini saya mengharapkan saat supervisi nanti panjenengan tahu apa-apa saja yang harus saya supervisi, mulai dari perangkat pembelajaran panjenengan, apakah perangkat pembelajaran itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang panjenengan lakukan nanti. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Apakah bisa dimengerti Pak Rini? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ini kira-kira panjenengan Pak Lili punya rencana seperti apa pada saat saya supervisi teman jenengan? Jadi apa namanya, kita nanti supervisi di kelas tentang pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Itu yang Terus, apakah panjenengan sudah menyiapkan rencana atau langkah-langkah yang panjenengan gunakan untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi itu, Pak Lili? insya Allah sudah. Jadi nanti modelnya Berarti panjenengan sudah siap ya kalau saya turun untuk melaksanakan supervisi saya tentang proses pembelajaran diferensiasi. ya siap. Oke, wes. Oke. Saya besok ke sana Pak Lili ya, kita laksanakan. Ya, oke. Sekarang seolah-olah ini sampean sudah melaksanakan Pembelajaran proses pembelajaran ya. Ini beda. Ya. Sekarang Alhamdulillah Pak Lili, saya sudah mengamati panjenengan mulai dari awal sampai akhir itu tadi. Kalau saya lihat di RPP ini panjenengan itu sudah bagus. Sudah mencakup masalah proses pembelajaran secara diferensiasi. Ya, kira-kira kalau menurut panjenengan tadi, waktu proses pembelajaran tadi itu bagaimana menurut panjenengan? Menurut saya, kalau dihitung persen sudah hampir mencapai 75% berhasil, Pak. Pembelajaran diferensiasi tadi. Wah, ya, tapi belum memuaskan. Belum memuaskan. Sudah, tapi belum memuaskan. Nah, kira-kira Pak Lili, dari proses pembelajaran tadi kan panjenengan mengatakan belum memuaskan. Apa yang membuat panjenengan menilai seperti itu? Karena ternyata ada beberapa yang tidak terakomodir, yang belum terakomodir oleh cara saya membedakan, diferensiasi kan membedakan sesuai dengan minat anak. Nah, ternyata ada beberapa yang tidak terakomodir. Contohnya, ternyata mereka yang suka dengan
membaca itu tidak terakomodir karena ternyata karena job yang saya berikan banyak di praktikum dan mencatat. Jadi yang menggali informasi yang suka membaca tidak terakomodir di situ, Pak. Oh, iya. Iya, Ya, benar, Pak Lili. Kalau melalui pengamatan saya tadi, iya, ya. panjenengan itu sebenarnya sudah bagus dalam hal penguatan ke anak-anak, dalam hal umpan balik bertanya kepada anak, membuka awal pelajaran, kegiatan inti ataupun penutup panjenengan itu tadi sudah bagus. Memang kelemahan di panjenengan tadi itu kalau saya lihat Pak Lili, dengan apa yang ada di skenario pembelajaran di panjenengan di RPP, memang panjenengan ini kurang memaksimalkan pengelolaan kelas. Yeah. Oh iya iya iya. Memang kurang memaksimalkan pengelolaan kelas. Dibuktikan dengan apa? Seperti yang Anda panjenengan katakan tadi, kesulitan untuk mendampingi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga pengelolaan kelasnya itu kurang maksimal, Pak Lili. Ya, Apakah ya. Pak Lili bisa merasakan seperti itu, Pak Lili? Ya, ya itu makanya kan terbukti dengan ada anak yang tidak terakomodir, tidak Nah, tertangani. nah, selanjutnya Pak Lili, Kak Panjenengan kan sudah tahu kalau Panjenengan itu memang tadi kurang mengakomodir, kurang memaksimalkan pengelolaan kelas seperti itu. Kira-kira Pak Lili, apa sih yang akan Panjenengan lakukan untuk pembelajaran selanjutnya biar pengelolaan kelas Panjenengan itu lebih aktif gitu Pak Lili? Kira-kira yang mau saya tambahkan adalah variasi. Variasi dari cara mengajarnya, cara belajarnya, sehingga anak itu masing-masing aktif. Nah, Aktif, kalau aktif kan anak tidak kemana-mana dan belajar. Pengelolaan kelas kan jadi baik, jadi tidak terakomodir semua kepentingan berdasarkan minat-minat mereka. Itu. Jadi nah, menambahkan variasi dalam mengajar seperti itu. mungkin bisa menambah Pak Lili sebagai referensi. Oke. Yang pertama untuk pengelolaan kelas, biar pulau kali panjenengan itu bisa menguasai anak, kita gunakan aja sarana dan prasarana atau media yang sekiranya anak-anak itu suka. Kalau anak-anak itu suka dengan media yang sudah panjenengan tampilkan dan sudah memenuhi sesuai dengan potensi anak-anak, maka secara otomatis anak-anak itu akan berkomunikasi sendiri. Ya, karena apa? Karena yang mereka lihat itu, oh ternyata pembelajaran hari ini medianya bagus. Oh ternyata medianya ini disukai oleh anak-anak. Dan yang paling penting, media itu juga harus panjenengan imbangi dengan strategi pembelajarannya. Bagaimana strategi pembelajaran di panjenengan itu nanti yang sekiranya bisa mengakomodir semua kebutuhan anak-anak potensi yang ada di kelas. Ya, Satu, setuju. dua, media yang digunakan itu juga harus tepat. Dan yang ketiga, panjenengan itu tidak, saya Pak Lili, kalau saya lihat tadi panjenengan hanya duduk di bangku, di kursi ini panjenengan. Kalau bisa panjenengan itu untuk pengelolaan kelas, biar menguasai kelas itu ya sekali-kali atau beberapa kali riwa-riwi atau ke anak-anak, ke tempat bangkunya anak-anak, ditanya apa anak-anak, kira-kira apa sih nak yang membuat sampean ini kurang menarik. Lah kita gali dari situ, ayo kita semangati anak-anak itu biar apa? Biar komunikasi antara teman-teman, antara teman yang satu, siswa yang satu ini dapat terjalin. Kalau ini insya Allah panjenengan laksanakan Pak Lili, maka pengelolaan kelas panjenengan itu akan panjenengan kuasai seperti itu. Nah, kalau dari sini kira-kira menurut Pak Lili gimana? Ya, masuk juga, Pak. Jadi masukan yang baik. Jadi memanfaatkan sarana yang ada. Kemudian ya lebih bervariasi dalam memberikan pengajaran, tidak hanya duduk di bangku depan, kita juga perlu keliling juga. Itu masukan yang bagus itu. Nanti kita masukkan ke dalam rencana yang berikutnya tuh, Pak, rencana pengembangan perbaikan. Oke, ya kali sebelum supervisi ini kita akhiri, ada satu penguatan yang harus kulo sampaikan tentang panjenengan. Kira-kira nun saya Pak Lili,
Saya, apa sih yang panjenengan lakukan nanti di pembelajaran selanjutnya pada saat saya supervisi lagi untuk memperbaiki ini Pak Lili? Ya kalau apa namanya RPP sudah ada, tinggal nanti kita tambahkan yang kurang-kurang tadi seperti yang jenengan katakan, mulai dari variasinya, kemudian apa namanya sarana yang belum maksimal kita manfaatkan untuk pengelolaan kelas yang lebih baik. Seperti itu nanti kira-kira yang saya masukkan dalam rencana perbaikannya. Ya, berarti sudah Pak Lili catat ya untuk Ya, insya Allah. kegiatan Oke, selanjutnya ya. siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Lili untuk hari ini sudah melakukan supervisi dengan saya. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan tadi itu sudah baik, tapi perlu dikembangkan lagi supaya tujuan pembelajaran secara diferensiasi dapat terlaksana. Harapan saya setelah supervisi ini, saat supervisi yang akan datang, panjenengan sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran secara diferensiasi. Bisa dipahami Pak Lili? Bisa, insya Allah bisa. Oke, terima kasih Pak Lili atas waktunya. Mohon maaf jika pada supervisi ini ada kekurangan saya, ada apa kelebihan, tolong dicatat. Kalau ada kekurangan, ayo kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kembali ke Pak Daman. Ya, terima kasih Pak Mahrus sudah selesai melaksanakan supervisi terhadap calon guru penggerak seperti itu Pak Mahrus. Yang saya tanyakan Pak Mahrus, bagaimana Pak Mahrus menilai sendiri performa barusan dari kompetensi Pak Mahrus barusan di saat mensupervisi calon guru penggerak Pak Mahrus? Iya Pak, yang saya supervisi tadi itu ya karena memang komunikasi kita tadi itu sebenarnya apa yang saya inginkan masih ada kekurangan Pak dari CGP tadi Pak, dari GP tadi itu Pak. Itu Pak ya. Ya, Apa yang membuat Pak Mahrus menilai demikian? iya, yang saya nilai demikian tadi itu adalah setelah saya melihat pengamatan tadi, ya ada pengamatan tadi, ada banyak sebenarnya pertanyaan tentang tujuan pembelajaran, proses pembelajaran diferensiasi itu tadi, saya sudah tekankan kepada GP tadi. Ternyata ada GP tadi itu ada satu istilahnya itu yang perlu dikembangkan, yaitu pengelolaan kelas, penguasaan pengelolaan kelas. Dan alhamdulillah tadi sudah saya komunikasikan dengan DP tadi, hal-hal apa sih yang harus direncanakan, hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan supaya proses pembelajaran diferensiasi di kelasnya itu dapat terwujud. Itu tadi Pak Dama. Oh gitu Pak Mahrus. Kalau boleh saya menyampaikan pendapat Pak Mahrus, Pak Yeah. Mahrus berdengaan dengan hasil pengamatan saya, Pak Mahrus sudah komunikasi aktif, bisa membangun calon guru penggerak di dalam mengaktifkan pembelajaran di dalam kelas. Cuma catatan saya Pak Mahrus itu sebelum mensupervisi, itu Pak Mahrus tidak menanyakan kepada calon penggerak diferensi apa yang dipakai. Calon guru penggerak itu dalam melaksanakan proses pembelajaran, entah memakai diferensiasi proses, terus diferensiasi konten, terus diferensiasi produk, itu tidak ditanyakan sama Pak Mahrus di saat mensupervisi seperti itu. Saya menyampaikan seperti itu, apa Mahrus yang akan sampaikan kepada saya? Iya Pak, sebenarnya tadi itu saya hanya melihat proses pembelajarannya Pak, konteks diferensiasi secara prosesnya. Kalau masalah istilahnya itu hasilnya nanti, ya ini kan masalah masih pembekalan pertama Pak. Supervisi saya pertama, coaching pertama kali saya dengan CGP, saya ingin lihat dulu apa sih kekurangan dari CGP ini. Kalau memang itu nanti bisa diperbaiki, maka hasilnya itu nanti akan saya capai. Memang saya pada hari ini menekankan pada proses pembelajarannya dulu, Pak. Oke, Memang Pak seperti itu Mahrus. tadi, Pak. Penekanan pada proses harus. Iya. Di dalam pembelajaran diferensiasi, memang ada 3 proses, produk, terus konten kan seperti Pak Mahrus menggali di proses. Bagaimana melihat Pak Mahrus CGP-nya itu di saat menerangkan pembelajaran diferensiasi proses?
prosesnya itu ada penekanan di apa yang ditonjolkan oleh seorang calon guru penggerak Pak Mahrus? Nah, iya Pak, kebetulan tadi kan saya sudah mengawati ya. Yang pertama saya lihat tadi itu tentang kelengkapan perangkat pembelajaran. RPP lah Pak. Memang terlebih dahulu itu kan saya harus melihat dulu. RPP-nya beliau ini di dalam kegiatan proses, kegiatan awal atau pembukaan itu seperti apa. Terus kegiatan inti, proses pembelajarannya ini sudah sesuai apa enggak strateginya saat dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, kebetulan dari rangkaian perangkat pembelajaran yang dilaksanakan oleh CGP tadi itu, Pak, RPP-nya cuma kelemahannya di penguasaan kelas itu tadi, Pak. Ada satu slot di RPP kegiatan inti yang terlewatkan oleh CGP tadi itu, Pak. Itu dari tadi yang menjadi apa? Yang menjadi catatan buat saya. Yang selanjutnya dari catatan itu tadi sudah saya sampaikan ke JGP, bagaimana sih untuk proses pembelajarannya itu bisa aktif, bisa menguasai kelas, bisa menumbuhkan kelas itu yang sekiranya aktif, anak-anak saling komunikasi itu sudah saya komunikasikan tadi dengan JGP itu tadi, Pak. Ya, terima kasih Pak Mahrus telah selesai melaksanakan supervisi. Terus apa yang didapatkan oleh Pak Mahrus setelah selesai mensupervisi CGP? Apa yang didapatkan Pak Nah, Mahrus? iya. Dari supervisi saya yang pertama dari JGP ini, yang pertama beliaunya itu sebenarnya sudah bagus dalam proses pembelajaran. Itu perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, saya harus memberitahu atau berkonsultasi atau coaching atau supervisi karena proses pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 konteks. Tadi yang saya ajarkan cuma 1. Insya Allah untuk selanjutnya 2 konteks ini, Pak, pembelajaran diferensiasi secara konteks dan hasil atau produk itu nanti yang akan saya tekankan kepada JGP ini, Pak. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran diferensiasi dari 3 konteks ini bisa utuh, bisa dilaksanakan oleh JGP, Pak. Mungkin itu, Pak Daman. Oke, terima kasih Pak Mahrus setelah melaksanakan tugas supervisi secara bagus terhadap calon guru penggeraknya. Saya mohon dan saya juga titip kepada Pak Mahrus bimbing calon guru penggerak itu Pak Mahrus sampai nanti sukses, sabar, telaten Pak Mahrus di dalam mendampingi calon guru penggerak. Namanya sebagai fasilitator, pendamping, ya harus telaten Pak Mahrus gitu ya Pak Mahrus ya. Baiklah Mahrus, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.